Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genis Reza Setiaviana yang akan membantu jalannya presentasi kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai pengenalan tentang Hanse. Berikut nama-nama kelompok kami. Pertama ada Ayu Putri yang email nggak usah dibaca. Kedua ada saya sendiri, Genis Reza Setiaviana. Ketiga Mutiara Naila. Yang keempat Venetia Ang. Adapun susunan presentasi kami kali ini adalah: pertama, pembukaan oleh saya sebagai moderator; kedua, pemaparan materi; ketiga, pembacaan kesimpulan dan saran; dan terakhir, penutup. Baik, mari kita mulai pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Asya. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Latar belakang bahasa Mandarin ini memiliki sistem tulisan yang unik menggunakan Hanse, yang tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mengandung nilai sejarah, budaya, dan filosofi. Hanse awalnya berupa piktogram yang mempresentasikan benda di sekitar manusia. Kemudian berkembang menjadi ideogram, radikal, dan berbagai aturan penulisan yang sistematis. Banyak pelajar kesulitan memahami dan menghafal Hanse karena bentuknya beragam dan berbeda dengan alfabet, terutama akibat kurangnya pemahaman sejarah, jenis karakter, guratan dasar, dan komposisi. Pemahaman unsur dasar Hanse membantu mengenali pola karakter serta meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Makalah ini membahas pengertian sejarah, piktogram, ideogram, radikal, guratan dasar, dan komposisi Hanse untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi pembelajaran Mandarin. Oke, next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Kita ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Hanse? Yang kedua, bagaimana sejarah penciptaan dan perkembangan Hanse. Yang ketiga, bagaimana guratan dasar dan struktur penulisan Hanse. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, setelah tadi kita melihat latar belakang dan rumusan masalahnya, sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasan kita, yaitu tentang Hanse atau aksara Tiongkok. Mungkin banyak dari kita yang sudah sering lihat bentuknya, tiap hari lihat, tiap hari hafal, tapi belum tahu isinya itu seperti apa. Jadi, secara teknis, Hanse itu adalah sistem tulisan logografis. Mungkin istilah ini terdengar sedikit berat, tapi sederhananya begini. Kalau kita pakai alfabet Latin seperti A, B, C, D, seterusnya, huruf-huruf itu hanya mewakili bunyi atau fonetik tanpa mempunyai arti sendiri. Tapi kalau Hanse, setiap goresannya itu mewakili makna. Jadi satu karakter Hanse itu bukan cuma mewakili satu suku kata, tapi dia membawa satu konsep pemikiran atau arti tertentu sendiri yang berdiri sendiri. Faktanya, Hanse ini bukan sekedar alat tulis biasa, melainkan salah satu sistem tulisan tertua di dunia yang masih hidup dan digunakan secara luas hingga detik ini. Nah, kalau bicara soal jumlah, karakter Hanse itu luar biasa besar. Diperkirakan bisa mencapai lebih dari 60.000 karakter. Tapi kalau konteksnya dalam kehidupan sehari-hari, untuk pembicaraan sehari-hari, itu hanya butuh 3.000 atau 6.000 karakter saja untuk dianggap lancar. Tapi kalau untuk pekerjaan atau untuk hal-hal lain yang lebih spesifik, tentu saja lebih banyak lagi Hanse yang harus kita pelajari. Nah, kalau kita perhatikan, Hanse yang kita lihat di internet atau di buku itu bisa terlihat berbeda. Ini karena Hanse punya 2 sistem penulisan utama. Yang pertama ada Hanse sederhana,
yang sesuai namanya karakternya lebih ringkas dengan jumlah goresan yang sedikit. Sistem ini dimulai dipopulerkan sekitar tahun 1950-an di Tiongkok Daratan dan Singapura. Tujuannya yaitu untuk memberantas huruf supaya masyarakat lebih cepat dan lebih mudah menulis dan membaca. Yang kedua ada Hanse tradisional. Ini adalah bentuk aslinya yang masih dipertahankan di Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Secara visual, Hanse tradisional memang terlihat jauh lebih rumit dan padat goresannya. Namun bagi pencintanya, karakter tradisional ini punya nilai estetika, filosofi, dan sejarah yang mendalam karena bentuknya tidak berubah sejak ribuan tahun lalu. Jadi meskipun bentuknya bisa berbeda, keduanya tetaplah akar dari kebudayaan Tiongkok yang sama. Boleh next slide? Selanjutnya adalah sejarah penemuan Hanse. Pertanyaan banyak anak Mandarin nih waktu awal-awal adalah, sebenarnya dari mana sih Hanse ini berasal? Jadi ada 4 teori atau legenda besar yang sering dibahas oleh para ahli. Ya, secara umum terdapat 4 teori utama, yaitu teori Changjie, teori simpul tali, teori Pakwa, dan teori gambar atau totem. Yang pertama ada teori Changjie atau legenda si mata 4. Katanya, tokoh ini adalah pejabat di masa Kaisar Kuning sekitar 4.000 tahun yang lalu. Uniknya, Changjie ini digambarkan punya 4 mata. Kenapa? Karena dalam cerita-cerita kitab-kitab klasik Tiongkok kuno, Changjie digambarkan sebagai sosok dengan kemampuan yang luar biasa, bahkan memiliki 4 mata. Ia diyakini menciptakan tulisan dengan mengamati fenomena alam seperti pergerakan binatang, pola pada tempurung kura-kura, serta jejak kaki burung. Dari pengamatan tersebut, ia kemudian mengolah dan menggabungkan bentuk-bentuk yang awalnya menggabungkan bentuk-bentuk yang dianggap bermakna sebagai simbol tulisan awal yang dikenal sebagai huruf kuno. Tapi meskipun demikian, banyak ahli yang berpendapat bahwa Hanse tidak mungkin diciptakan oleh satu orang secara tiba-tiba. Penciptaan sistem tulisan merupakan proses panjang yang melibatkan perkembangan sosial, budaya, dan intelektual masyarakat. Oleh karena itu, teori Changjie tidak dapat diterima sepenuhnya secara historis, namun tetap dianggap memiliki peran penting. Yang kedua ada teori simpul tali. Jadi, sebelum ada huruf Hanse yang rumit seperti sekarang, masyarakat purba itu punya cara unik untuk mencatat sejarah, yaitu melalui teori simpul tali ini. Jadi bayangkan aja mereka ini bawa tali kemana-mana. Kalau ada kejadian besar, mereka buat simpul yang gede. Tapi kalau kejadiannya biasa aja, simpulnya kecil. Nah, simpul ini fungsinya sebagai pengingat otomatis untuk memori mereka. Tapi masalahnya, simpul ini sangat bergantung pada ingatan. Kalau orang yang buat simpul itu lupa atau orangnya sudah tiada, orang lain tuh nggak akan tahu gitu arti simpul tersebut tuh apa. Inilah alasan kenapa para ahli berpendapat kalau simpul tali ini bukan ibu dari karakter Hanse, melainkan hanya tahap awal atau alat bantu komunikasi sebelum tulisan yang sebenarnya lahir. Boleh next slide? Nah, selain teori simpul tali, ada juga teori yang lebih magis dan filosofis, yaitu teori Pakwa atau simbol kosmik. Teori ini membawa kita ke sosok legendaris yang bernama Fuxi. Fuxi ini memperhatikan alam semesta, mulai dari gerak bintang di langit sampai jejak kaki hewan di bumi, lalu merangkumkannya sebagai 8 simbol garis yang dikenal sebagai Pakwa.
Ada anggapan kalau garis-garis inilah yang nantinya berubah menjadi karakter Hanse. Tapi kalau kita lihat lagi secara kritis, ada tembok besar di teori ini. Para ahli merasa Pakwa itu lebih ke simbol filosofis, bukan sistem tulis. Jadi kalau kita bandingkan Pakwa dengan tulisan kuno seperti tulisan tulang ramalan, bentuknya sangat berbeda jauh. Jadi mungkin Pakwa ini menginspirasi cara orang Tiongkok berpikir secara simbolis, tapi bukan nenek moyangnya langsung dari huruf Hanse. Nah, teori yang terakhir dan paling masuk akal secara arkeologis adalah teori gambar. Dulu suku-suku di Tiongkok itu punya totem atau simbol identitas mereka sendiri. Ada gambar hewan, matahari, atau bulan yang digambar di tembikar atau ditato juga di badan mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, gambar-gambar ini disederhanakan dan disepakati maknanya. Inilah yang menjadi akar Hanse yang bersifat piktografis atau berbasis gambar. Buktinya banyak ditemukan pada peninggalan kebudayaan Yang, Shao, dan Tawen Ko. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau Hanse itu bukan cuma sekedar coretan, tapi hasil evolusi ribuan tahun dari pengamatan manusia terhadap alam sekitar. Nah, kalau tiga teori tersebutnya terasa agak abstrak, teori yang terakhir ini, yang keempat, itu lebih konkret. Jadi makanya bisa dibilang ini tuh yang paling dipercaya oleh para ahli, bahwa Hanse-Hanse yang kita pelajari sekarang itu berasal dari logo-logo suku kuno yang kemudian disederhanakan dan dibakukan menjadi tulisan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengertian piktogram. Dikutip dari Olivia dan Pitara tahun 2020, piktogram atau dalam bahasa Mandarinnya disebut xiangxiang adalah cara pembentukan Hanse dengan menggunakan gambar yang meniru bentuk benda atau makhluk hidup di dunia nyata, sehingga kita bisa langsung menebak artinya hanya dengan melihat bentuknya. Selanjutnya contoh piktogram, yaitu yang pertama ada Yue yang artinya bulan. Ini menggambarkan bentuk bulan sabit. Lalu yang kedua ada Huo yang artinya api, itu seperti lidah api yang bergoyang-goyang. Yang ketiga ada Mu artinya kayu, bentuknya itu seperti pohon dengan akar menyebar. Yang keempat ada Shui yang artinya air, terlihat seperti aliran air atau gelombang yang mengalir. Kelima ada Ren yang artinya orang, terlihat seperti kaki manusia yang sedang berjalan. Yang keenam ada Tian, yaitu artinya sawah, terlihat seperti sawah yang berpetak-petak. Kalau yang ketujuh ada Yu yang artinya hujan, itu terlihat seperti hujan yang terlihat dari jendela. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini pada bagian ini saya akan membahas tentang ideogram dalam aksara Mandarin. Nah, ideogram Hanse ini tuh cara pembentukan huruf Mandarin dengan menambahkan simbol atau elemen lain pada piktogram, gambar benda. Jadi ideogram Hanse ini tuh salah satu cara pembentukan huruf Hanse dengan cara menggabungkan simbol, gambar, atau elemen lain untuk menciptakan makna baru yang lebih spesifik. Nah, bisa next? Oke, sebelum saya next ke contohnya, tadi kan ada ideogram itu terbentuk dari apa saja. Yang pertama itu penambahan elemen pada piktogram atau penggabungan dua ideogram sederhana menjadi satu karakter baru. Dengan cara Hanse tidak mewakili bunyi tetapi juga makna visual. Di sini ada contoh ideogramnya, yaitu yang pertama Chu
itu terbentuk pada dua bagian. Ada ren yang berarti manusia dan mu yang berarti pohon. Nah, jika dilihat dari secara visual karakter ini menggambarkan seorang manusia yang bersandar di pohon, yang melambangkan kegiatan beristirahat. Ya, ini juga menunjukkan bahwa ideogram itu tuh dibentuk dari gagasan atau konsep, jadi bukan sekedar bunyi. Nah, contoh yang kedua ini ada ta, tau, dan ren. Nah, yang ini tuh tau, ini berarti pisau. Dengan menambahkan satu titik kecil, karakter ini berubah menjadi ren, yang berarti mata pisau. Nah, dari sini kata tau sama ren itu perubahan kecil kan kelihatannya, cuman ditambah titik saja itu udah berubah makna. Nah, bahwa penambahan pada elemen sederhana ini dapat mengubah makna karakter secara signifikan. Inilah ciri khas yang dinamakan itu ideogram, yaitu makna yang dibangun melalui bentuk visual. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya ini ada gabungan ideogram. Gabungan ideogram ini adalah proses penggabungan dua atau simbol ideogram untuk membentuk makna baru. Nah, kalau jadi di sini ada dua gabungan ideogram. Saya bahas tentang gabungan ideogram dulu, dan contohnya ini salah satu contoh gabungan ideogram itu adalah di tadi yang Ciu. Nah, dia itu gabungan manusia dan pohon yang menghasilkan konsep istirahat. Nah, jadi membuktikan bahwa Hanse itu berdasarkan logika visual dan pemikiran simbolis, dan itu termasuk ke gabungan ideogram. Kalau yang kedua ini gabungan fono-semantik. Nah, yang tahap ini tuh pembentukan Hanse. Jadi gabungan fono-semantik ini tuh elemen bentuk menunjukkan makna, dan elemen bunyi memberikan petunjuk pelafalan. Contohnya itu ada di hu, berarti artinya itu danau. Danau itu memiliki unsur air sebagai bunyi yang diambil dari hu. Jadi itu bedanya tentang gabungan ideogram. Oke, boleh next. Nah, di sini ada contoh ideogram ya. Jadi saya akan jelaskan tentang gambar tersebut. Nah, di sini itu ada karakter Yong sama Yo. Itu kedua karakter ini tuh memiliki unsur air. Di sebelah kiri yang menandakan bahwa maknanya itu berhubungan dengan air. Yong berarti itu artinya berenang, kalau Yo berarti artinya berenang atau berkelana. Gambar ini tuh kayak pendukung seperti air, gelombang, dan orang berenang membantu memperjelas bahwa elemen visual ini tuh sangat berperan dalam pembentukan makna ideogram. Oke, boleh next. Nah, contoh yang kedua ada Cia, ini artinya rumah. Nah, di sini tuh karakter ini kan terdiri dari Tou sama dari dari Tou. Tou itu kan atap ya. Nah, kalau atap ini tuh atap sama penggabungan dari she. Itu ada zaman dulu di rumah itu dianggap bukan Tou tapi Nyan. Rumah ini tuh dianggap sebagai tempat berlindung dan sumber kehidupan, termasuk melihara hewan. Hal ini menunjukkan bahwa ideogram itu tuh mencerminkan budaya dan kehidupan masyarakat Tionghoa kuno. Nah, dari penjelasan tersebut yang sudah saya jelaskan ini, bahwa ideogram dalam Hanse itu bukan hanya huruf biasa, melainkan hasil dari penggabungan makna, bentuk, dan budaya. Ya, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, saya ulangi. Pengertian radikal itu dikutip dari Ermo Aleva tahun 2024. Radikal dalam bahasa Mandarin adalah elemen pembentuk karakter Han yang menyampaikan makna tertentu.
Mengenali radikal dapat memberikan petunjuk tentang makna dari karakter tersebut secara keseluruhan. Jadi radikal adalah bagian terpenting dalam karakter Han yang menunjukkan makna tertentu. Jadi jika kita mengenali radikalnya, maka kita akan lebih mudah menebak arti dari karakter Han tersebut. Nah, contoh-contoh radikal yang sering ditemukan yaitu yang pertama, san tian shui, itu berhubungan dengan air, contohnya hai, laut, he, sungai, han, keringat, ke, haus. Yang kedua ada yan zi pang, itu berhubungan dengan bahasa dan kata-kata, contohnya yu, bahasa, shuo, bicara, tu, membaca, pang, fang, mewawancarai. Yang ketiga ada mu zi pang, itu berhubungan dengan mata, contohnya yan, mata, jing, mata juga. Lalu teng, itu melotot, qiao, itu memandang. Contoh yang keempat itu ada shi zi pang, itu berhubungan dengan makan dan minum, contohnya lapar, bin, minum, pan, nasi, piang, itu roti. Lalu yang kelima ada nyu zi pang, itu berhubungan dengan perempuan, contohnya ma, ibu, jie, kakak perempuan, jia, menikah, ci, itu istri. Lalu yang keenam ada fan chuan pang, berhubungan dengan binatang, contohnya kou, anjing, mau, kucing, lang, serigala, hou, monyet. Yang terakhir ada ping zi pang, bukan terakhir, tapi contoh terakhir yang tertera di sini berhubungan dengan penyakit, yaitu contohnya ai, kanker, yang, gatal, tong, sakit, feng, itu gila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada guratan dasar dalam Hanse atau aksara Han. Jadi setiap karakter Hanse ini terdiri dari satu atau lebih guratan, yang merupakan unit grafis paling dasar dalam penyusunan huruf. Guratan berfungsi sebagai pondasi struktur karakter dan mempengaruhi keterbacaan, estetika, serta pengenalan huruf oleh pembelajar. Next, tolong. Guratan terbagi menjadi dua jenis, yaitu guratan dasar dan guratan turunan. Yang tertera pada PowerPoint kali ini adalah guratan turunan yang ada 8 buah. Yang pertama, tian, yaitu titik kecil yang ditulis dari atas kiri ke kanan bawah. Yang kedua ada hang, yang berbentuk garis horizontal yang ditulis dari kiri ke kanan. Yang ketiga ada shu, yang merupakan garis vertikal yang ditulis dari atas ke bawah. Yang keempat ada pie, yang merupakan garis miring ke kiri yang ditulis dari atas kanan ke kiri bawah. Yang kelima ada na, garis yang miring ke kanan, ditulis dari atas kiri ke bawah kanan. Yang keenam ada tiao, garis yang dibuat naik dari bawah kiri ke atas kanan. Yang ketujuh ada che, yaitu garis berbelok sudut. Yang terakhir ada kou, garis yang berbentuk kait atau hook. Tolong next slide. Berikut adalah gambar dari guratan dasar Hanse. Yang pertama ada tian, yang kedua ada hang, yang ketiga ada shu, yang keempat pie, yang kelima na, yang keenam qiao, yang ketujuh ce, yang kedelapan kou. Tolong next slide. Berikutnya ada struktur Hanse. Struktur penulisan merujuk pada cara guratan dan komponen disusun dalam satu karakter sehingga membentuk kesatuan visual yang utuh dan bermakna. Dikutip dari Tai Liu Xiao 2007, menjelaskan bahwa karakter Hanse tidak hanya terdiri dari satu kumpulan guratan, tetapi juga memiliki pola struktur tertentu yang mengatur hubungan antar komponen di dalamnya. Tolong berikutnya. Terdapat 10 pola struktur penulisan Hanse yang terdapat pada makalah. Yang pertama, Hanse radikal tunggal. Yang kedua, Hanse yang ditulis dari kiri ke kanan.
Yang ketiga, Hanse yang ditulis dari atas ke bawah. Yang keempat, Hanse yang ditulis dari dari atas lalu ke kiri. Yang kelima, Hanse yang ditulis dari atas lalu ke kanan. Yang keenam, Hanse yang ditulis dari kiri lalu ke bawah. Yang ketujuh, Hanse yang ditulis dari atas lalu ke kiri baru ke bawah. Yang kedelapan, Hanse yang ditulis dari kiri ke atas lalu ke kanan. Yang kesembilan, Hanse yang ditulis dari kiri ke bawah lalu ke kanan. Dan yang terakhir, Hanse yang ditulis tertutup. Tolong berikutnya. Ini merupakan contoh penulisan struktur Hanse di mana Hanse tunggal berbentuk seperti Chong, lalu Hanse dari kiri ke kanan seperti Ming, Hanse dari atas ke bawah, lalu Hanse dari atas ke kiri, kemudian Hanse dari atas ke kanan, lalu ada Hanse dari bawah, dari kiri ke bawah, ada Hanse dari atas ke kiri, lalu ke bawah, kemudian ada Hanse yang ditulis dari kiri ke atas dan ke kanan, Hanse yang ditulis dari kiri ke bawah, lalu ke kanan, dan terakhir Hanse yang ditulis tertutup. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa Hanse merupakan sistem tulisan dalam bahasa Mandarin yang memiliki struktur, sejarah, dan makna yang sangat mendalam. Hanse tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses perkembangan yang panjang, dimulai dari bentuk piktogram, piktogram sederhana, hingga menjadi sistem tulisan yang sangat kompleks dan teratur seperti yang digunakan saat ini. Piktogram dan ideogram itu menjadi dasar utama dalam pembentukan Hanse yang menunjukkan adanya hubungan erat antara bentuk karakter dengan maknanya. Selain itu, radikal juga tadi memiliki peran penting dalam membantu memahami arti karakter serta memudahkan pengkelompokan Hanse. Guratan dasar dan komposisi Hanse yang sudah tadi dijelaskan itu unsurnya sangat penting karena pembentukan cara penulisan karakter yang benar dan sesuai dengan kaidah. Jadi dengan yang sudah dijelaskan tadi, setelah kita pahami pengertian sejarah, terus juga serta unsur-unsur pembentukan Hanse, pembelajar diharapkan lebih mudah mengenali, menulis, dan memahami karakter Hanse. Pemahaman ini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Mandarin, tapi juga memperluas wawasan mengenal budaya dan peradaban Tiongkok. Oleh karena itu, penguasaan dasar-dasar Hanse ini merupakan langkah sangat penting dalam proses pembelajaran Mandarin. Oke, untuk sarannya, ini selanjutnya untuk saran di sini bagi pembelajar bahasa Mandarin ini disarankan untuk tidak hanya menghafal bentuk Hanse, tetapi memahami asal-usul karakter jenis pembentukan Hanse seperti piktogram dan ideogram, serta fungsi dari radikal. Dengan pemahaman tersebut, proses pembelajaran Hanse akan menjadi lebih mudah dan bermakna. Nah, bagi pengajar bahasa Mandarin diharapkan dapat menyampaikan materi Hanse secara bertahap, dimulai dari sejarah, penemuan Hanse, pengenalan guratan dasar, hingga komposisi karakter. Selain itu, penggunaan media visual dan contoh-contoh konkret sangat disarankan agar proses pembelajaran Hanse menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif. Demikian kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita lanjut next ke slide selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami harap presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.